Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah. Ma ziltunna fil khair. Darsuna al-an al-aqidah. Fi usbu'il madhi qad takallamna anir raja' war raghbah. Mana absen akhwat? Absen ada? Absen. Berarti anda tunjuk aja ya. Anti yang jilbab pink ya. Iya. Apa itu roja dan apa itu raghbah? Seingatnya ya, gak usah nengok buku sia-sia. Seingatnya. Karena ilmu itu apa yang kita ingat. Kalau dia masih di buku namanya buku, bukan ilmu. Apa itu roja dan raghbah? Naam. Roja, arjullah ta'ala, roja. Siapa yang bisa bantu? Silahkan. Naam. Gimana? Gak dengar Ustaz. Iya, roja berharap. Ar-raghbah jamilah jiddan. Naam. Raghbah adalah hasil dari roja. Kalau kita berharap, maka kita meminta. Ya Allah, aku berharap kepadamu. Apa? Meminta surgamu. Aku berharap surgamu. Ya, kita harus minta kepada Allah supaya dimasukkan ke surga. Ya. Paham ya ar-raghbah, ar-raja dan ar-raghbah? Artinya ar-raghbah dia lebih khusus. Roja itu lebih umum. Dan raghbah itu hasil dari roja. Ya. Berharap dan meminta. Bisa diartikan seperti itu. Ya. Artinya harap kita harus ada permintaan. Raghbah kita, permintaan kita harus ada rasa harap. Ya. Makanya doanya itu kepada Allah itu jangan songong gitu. Maksudnya jangan main-main. Ya Allah, kalau kau kasih ya Allah, alhamdulillah. Enggak boleh kayak gitu. Harus dengan pengharapan. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatakal ula an taj'alil qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya, harus minta yang benar kepada Allah. Ya Allah, aku berharap kepadamu dengan namamu yang paling terbaik dan sifatmu yang tertinggi. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Kan panjang dia pembukaan. Makanya adab dalam berdoa itu harus ada rasa harap, rasa takut, rasa meminta, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan rasa merendahkan diri. Paham ya? Itu pelajaran kita yang kemarin ini. Sekarang masuk ke pelajaran yang baru, ar-raja'us shadiq. Harapan yang benar. Ar-raja'us shadiq, harapan yang benar. Dikatakan, ini Ustaz jelaskan ya, dikatakan harapannya itu benar atau baik, harus ada 3 perkara ini. Ar-raja'us shadiq huwa alladhi yajma'u umuran thalathatan. Ya. Dikatakan roja atau harapan yang baik ya, atau rasa harap yang baik, yang benar
adalah jika terkumpulnya 3 perkara. Ar-raja'us shadiq. Yang pertama, mahabbatu ma yarjuhu. Mahabbatu ma yarjuhu artinya mencintai yang diharapkannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mencintai seseorang, misalnya kita mencintai suami kita, ya, atau orang tua kita, pasti kita ada rasa harap kepada mereka, iya kan? Saya berharap dikasih uang jajan. Ya, cuma itu aja. Iya. Jadi dengan kita mencintai yang kita harapkan, insya Allah harapan yang kita ungkapkan kepada Allah pasti diberikan. Paham ya? Jadi harus ada rasa cinta kepada yang diharapkan, yaitu Allah. Bolehlah manusia, ya, dengan syarat yang sudah kita pelajari, ya. Yang diharapkan itu adalah hayyun, sudah hidup, ya, dan dia mampu dan dia hadir. Sama syaratnya seperti istighatsah. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Khaufuhu artinya, ya, takut jika harapannya tidak terkabul. Oke, Ustaz jelaskan sedikit ya. Jadi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selain harus ada rasa cinta, kita juga harus ada rasa takut dari tidak diperkenankannya harapan kita. Harus ada rasa kekhawatiran, bukan suuzon ya. Paham ya? Bukan suuzon, bukan dia berburuk sangka kepada Allah, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi dia harus ada rasa khawatir sehingga apa? Sehingga dia beramal saleh, lalu berharap dengan cara yang baik kepada Allah, terus meminta. Karena kita nggak boleh bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Walaupun belum Allah perkenankan hari ini doa kita yang kemarin, terus berdoa. Ya enggak? Kita kan terus berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Emang udah dikabulkan kebahagiaan di akhirat? Kan kita belum mati. Paham ya? Jadi begitulah. Ya. Jadi walaupun belum terkabul hari ini doa kita yang kemarin, tapi terus berdoa. Sebagaimana kita berharap surga saat kita hidup, ya enggak? Kan bukan saat ini juga kita masuk ke surga kan? Bahkan mati saja kita belum masuk surga, ya enggak? Lama dulu kita di alam kubur. Ya, bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman yang hidup 1400 tahun yang lalu, lebih lama hidup mereka di kuburan daripada di dunia. Jadi begitulah harapan kita kepada Allah, ya, dengan doa, tidak putus, ya. Harus ada rasa takut dari tidak dikabulkannya harapan kita. Harus ada. Mana ya Allah, mungkin banyak kali lah dosa-dosaku ini. Terus dia beramal saleh, meninggalkan kemaksiatannya, beristighfar, iya kan? Lalu yang ketiga, sa'yuhu bihasbil imkan. Ya, sa'yuhu bihasbil imkan. Oh, sorry. Sa'yuhu bihasbil imkan fi tahsili matlubihi. Usahanya semampunya atau usaha semampunya untuk mendapatkan yang dia cari, untuk mendapatkan yang dia harapkan. Usaha semampunya
untuk mendapatkan yang dia cari, yang dia minta, yang dia harapkan. Jadi matlub di sini adalah, kalau kalian tahu bahasa Inggris, wanted. Nah, itu matlub. Wanted dia artinya dicari. Ya, kalau Ustaz lihat pernah ada poster muka orang, di bawahnya ada tulisan matlub. Hadzal rajul matlub. Bukan artinya laki-laki ini diminta, tapi dicari. Artinya kita berusaha ya melakukan sesuatu yang kita harapkan, ya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Bekerja. Kalau kita mengharapkan rezeki dari Allah, apakah kita duduk diam? Enggak kan? Apakah kita sholat terus 24 jam sholat? Dia berharap kepada Allah, ya Allah turunkan kepadaku uang 1 miliar, ya kan? Dan mobil Lamborghini misalnya. Apakah bisa dengan beribadah saja? Tidak bisa. Dia harus melakukan apa? Fi'lul asbab, melakukan sebab datangnya rezeki, yaitu bekerja. Sebab datangnya ilmu ke akal dengan membaca, belajar, menulis, ya kan? Paham ya? Oke. Farrojaul mahmud. Jadi roja itu ada 2 ya. Di buku ini ada 2. Farrojaul mahmud artinya harapan yang terpuji. Jadi ada harapan terpuji dan harapan harapan terpuji. Huwa rojaun min amalin. Huwa rojaun min amalin. Huwa rojaun min amalin bi ta'atillahi wa roja bi ta'atillahi wa roja sawabuhu wa roja sawabuhu. Sawabuha, ma'alis. Afwan. Sawabuha. Harapan atau rasa harap yang terpuji adalah rasa harap dari ketaatan kepada Allah. Oke. Dan berharap pahala darinya. Dan berharap pahala darinya. Wa tarku ma'siyatillah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah, lalu berharap pahala dari meninggalkannya. Fahuwa rojaun min amalin artinya maka ini adalah rasa harap dengan perbuatan.
Ada yang bisa menerjemahkan warrojaul mazmum? Ustaz bacakan dulu ya. Warrojaul mazmum huwa roja'u alladhi laysa ma'ahu huwa roja'u alladhi laysa ma'ahu amalun wala fi'lun asbabun lihusuli al-marju bal ma'ahu amnun min makrillah. Ada yang bisa menerjemahkan ini? Sebisanya ada. Warraja'ul madmum huwa raja'ul ladzi laysa ma'ahu amalun wala fi'lun asbabu li husulil marju bal ma'ahu amnun min makrillah. Ada? Oke, silakan. Angkat suaranya ya. Biar kawan-kawannya kedengaran. Benar. Masya Allah. Sebab-sebab datangnya yang diharapkannya. Iya. Akan tetapi, bal di sini bukan akan tetapi ya, bahkan dia merasa aman ya dari makar Allah, dari kemarahan Allah. Benar ya? Terjemahannya bagus sekali di awal, bagus ya. Jadi rasa harap yang tercela adalah rasa harap yang tidak disertai dengan perbuatan dan tidak dengan sebab untuk mendapatkan yang diharapkannya. Bahkan dia merasa aman dari makar Allah, kemarahan Allah. Baik. Kita ke papan tulis sebentar ya. Oke, ini akan masuk ke ujian nanti. Jadi kalau Ustadz tanya, sebutkan syarat ya, ar-raja as-sadiq. Dikatakan raja itu sadiq. Ma udhkur thalatha min syuruti raja'is sadiq. Maka jawabannya si simpel ini. Tapi antum harus paham maksudnya, paham ya? Mahabbatul khaliq, mahabbatul marju, ya. Mencintai yang diharapkan, artinya Allah. Khauf min fawatihi, takut ya tidak dikabulkannya harapan. Yang ketiga fi'lul asbab, melakukan sebab datangnya yang kita harapkan. Paham ya? Jadi antum tulis jawaban yang singkat ini, insyaallah anak akan benarkan. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah ditulis? Belum? Mahabbatul khaliq, sorry nggak jelas. Mahabbatul khaliq artinya mencintai Allah si pencipta. Mahabbatul khaliq, mahabbatul marju. Ya, mahabbatul marju maksudnya mencintai Allah ya. Boleh antum buat sendiri bahasanya, yang penting maksudnya adalah tiga ini. Ya, jika antum mampu untuk membahasakannya sendiri, maka boleh. Baik.
Kita lanjutkan bahwasannya roja itu ada dua. Ya. Roja yang terpuji dan roja yang tercela. Rasa harap yang terpuji dan rasa harap yang tercela. Rasa harap yang terpuji adalah rasa harap dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berharap pahala dari kita bertakwa kepada Allah. Karena setiap perintah yang kita lakukan maka pasti dinilai sebagai ibadah, dan setiap ibadah yang benar adanya dari syariat maka dia akan diberikan pahala. Ma yusabu fa'iluhu, ya kan? Yang mengerjakannya berpahala, ya. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak diberikan hukuman atau dosa bagi yang tidak mengerjakannya. Itu apa? Sunnah. Ya. Adapun misalnya wajib, maka berpahala kita mengerjakannya, berdosa kita meninggalkannya. Oleh karenanya di penjelasan setelahnya, wa tarku ma'siyatillah wa raja thawabihi, meninggalkan yang Allah larang berupa maksiat, dan kita berharap dari kita meninggalkan perbuatan itu apa? Pahala juga. Itu pengertian haram, ya kan? Ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu, ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu, ya kan? Masih ingat enggak pelajaran kelas 10? Enggak ingat? Yang meninggalkannya berpahala dan mengerjakannya berdosa. Artinya berharap pahala dari yang kita kerjakan dan berharap pahala dari yang kita tinggalkan, maksiat-maksiat, itulah roja yang mahmud, roja yang terpuji. Ya, kita berharap kepada Allah agar diberikan rezeki, lalu kita bekerja. Itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai rasa harap yang terpuji. Ya. Bedanya dengan rasa harap yang tercela. Ya. Dia tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah, lalu dia meninggalkan yang diwajibkan kepadanya. Ya. Bahkan dia merasa aman dari apa? Dosa. Makar di sini bisa dikatakan dosa. Ya. Artinya dia harapannya palsu. Paham ya? Allah tidak akan pernah memberikan harapan palsu. Allah tidak akan PHP, tetapi hambanya selalu PHP. Ya kan? Dia berkata, aku akan beribadah kepadamu ya Allah. Ya, berikanlah aku rezeki. Dikasih rezeki berupa mata, pendengaran, ya, lisan bisa berbicara, tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan, tetapi dia tidak mau ke masjid. Iya kan? Bahkan nikmat kaki untuk berjalan itu tidak kita minta kan? Tetapi Allah kasih. Ya enggak? Bagaimana dengan nikmat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bahaya sekali kalau kita tidak melakukan yang Allah perintahkan, ya, dan tidak meninggalkan yang Allah larang. Maka kita termasuk orang yang PHP. Karena apa? Dulu sebelum ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, ruh-ruh yang ada masih di langit itu di surga, ruh itu, yang masih bersama Allah, ya, yang masih belum ditiupkan, seluruh ruh yang Allah ciptakan itu bersaksi kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sudah bersaksi, ada di dalam Al-Quran. Tetapi mereka ingkar setelah dilahirkan. Maka orang-orang yang berharap tanpa dia melakukan perbuatan untuk mendapatkan yang diharapkannya, maka harapannya palsu atau harapannya tercela, ya. Jadi harapan itu ada dua, roja'u al-mahmud. Singkatnya al-mahmud ini bi'amalin aja, ya. Terus roja'u, masya Allah. Terus roja'un
al-madmum bila amalin. Ya, sebenarnya ada satu lagi sebenarnya. Tapi dia rangkaian dari mazmum. Cuma karena kita buat di sini bila amalin, maka Ustaz buat saja di sini. Roja'us syirk. Karena di sebagian kitab disebutkan roja'us syirk, roja'ul kadzibah, ya, roja'ul mahmud. Maka Ustaz tambahkan aja di sini roja'us syirk, artinya berharap kepada selain Allah yang dia tidak mampu melakukannya, paham ya? Kita berharap kepada syaitan, kita berharap kepada orang yang sudah mati. Doakan aku ya, kan kau sudah dekat sama Tuhan. Doakan aku ya supaya baik-baik di dunia. Gimana coba? Dia aja lagi nggak baik-baik, lagi ditanyai. Ya kan kita yang minta kepada dia, nggak masuk akal. Jadi roja'us syirik ini, ya, dia ya roja'un ilal makhluk. Ya. Fima ini contoh sama seperti istighatsah ya, fima la yaqdiru alaih ya. Yang dia ghairu hayyan qadiran sama hadiran. Jadi kalau misalnya kita meminta kepada makhluk yang hidup, mampu dan hadir, boleh. Ya, tidak termasuk syirik. Adapun kalau misalnya dia tidak hayyan, dia tidak qadiran, ya, lalu dia tidak hadiran, maka ini jatuh kepada syirik. Jadi singkatnya roja'ul mahmud, harapan dengan perbuatan. Perbuatan apa itu? Banyak. Perbuatan kita takwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan bekerja untuk mendapatkan uang misalnya. Belajar untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan roja'ul mazmum bila amal, ya, dia tidak memiliki usaha untuk mendapatkan yang dia harapkannya. Dia berharap surga tapi dia bermaksiat, gimana? Kan ini nggak jelas ini. Harapan apa kamu ini? Kamu pengen surga, ya, tapi kamu bermaksiat. Untung Allah nggak ngomong gitu langsung sama kita. Pas kita lagi bermaksiat, ya nggak? Malaikat nggak ngomong langsung sama kita. Bayangkan kalau langsung ngomong. Rakib dan atid misalnya. Malaikat pencatat amal baik dan amal buruk misalnya, ya. Langsung ngomong ke kita sebelum mencatat amal keburukan kita. Ya, ngapain kau? Misalnya, ya kan? Chat siapa itu? Kau berharap surga, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita diberikan akal, iya kan? Kita tahu itu buruk, tinggalkan. Kita tahu itu baik, ya kerjakan. Kecuali kucing, ya kan? Udah tahu itu ikan punya kita di piring, diambilnya juga. Aduh ya Allah, kasihan ya. Roja'us syirk artinya harapan yang kategorinya itu kesyirikan, yaitu harapan kepada makhluk yang tidak, ini yang tidak ya maksudnya ya. Ya. Laisa hayyan, laisa qadiran, laisa hadiran. Dia tidak apa? Tidak hidup, tidak mampu, dan tidak hadir. Contohnya jin, ya. Maka ini syirik. Oke, masih ada waktu ya, 12.15 kita keluar. Bosan kalian belajar akidah? Enggak kan? Jangan ya. Karena akidah ini untuk kehidupan kita. Baik. Al-jam'u bainal khauf war roja. Al-jam'u bainal khauf war raja artinya menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Oke, gimana cara menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap? Ya, khususnya dalam doa atau dalam kehidupan kita. Oke, wa yambaghi 'alal muslim
Wa yanbaghi 'alal muslim ayyajma'a bainal khauf war raja. Artinya setiap muslim harus ya. Setiap muslim harus menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. War-raghbatu war-rahbah. Sama ya, ar-raghbah war-rahbah artinya sama, cuma dia lebih khusus. Apa artinya ar-raghbah? Ya, meminta ya. Apa artinya ar-rahbah? Ar-rahbah. Ar-raghbah, ar-raghbah meminta, ar-rahbah rahbah itu artinya kalau kita takut neraka Allah berarti kita jangan bermaksiat. Maka hasilnya lari dari maksiat ya. Jadi kita harus minta dan lari dari maksiat Allah. Kalau memang kita takut kepada Allah, maka jangan kerjakan maksiat ya. Kita berharap kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Kita takut kepada Allah, maka apa? Jauhi maksiat, tinggalkan. Makanya rahbah di sini kata ulama haroba. Haroba artinya lari ya. Meninggalkan. Jadi hasil al-khauf itu adalah kita meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kalau kita mengatakan takut, rasa takut, pasti rasa takut dari apa? Azab, iya kan? Iya enggak? Bukan rasa takut dari harap, tapi rasa takut dari azab. Ya. Harap berarti kita berharap surga, takut berarti takut neraka, gitu kira-kira. Simpelnya seperti itu. Paham ya? Jadi ar-raghbah dan rahbah secara makna lughah itu sama-sama artinya. Ar-raja sama raghbah sama artinya, tetapi dia lebih khusus raghbah. Fa yakhafullah, maka dia takut kepada Allah. Khaufan yarda'uhu 'anil ma'siyah. Ini yang Ustaz bicarakan tadi. Takut yang menahannya untuk tidak bermaksiat atau menahannya dari maksiat. Itulah ar-rahbah ya. Jadi kan al-khauf war-rahbah. Itulah ar-rahbah. Khaufan yarda'uhu 'anil ma'siyah. Takut yang menahannya dari maksiat. Itulah rahbah itu. Dengan kita takut kepada Allah, muncullah rahbah, menahan diri kita untuk tidak bermaksiat. Paham ya? Wala yuqi'uhu fil ya'si, dan tidak membuatnya putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yarjullaha raja'an yahussuhu 'ala ta'ati dan berharap kepada Allah rasa harap, rojaan, rasa harap yang yahussuhu, rasa harap yang mengajaknya,
yang mengajaknya pada ketaatan. Ya, ala ta'ah, pada ketaatan. Wa husnuzanni billahi. Apa artinya husnuzan billah? Betul sekali, berprasangka baik kepada Allah. Wat tam'u fi rahmati. Apa artinya tama'? Tama' itu benar artinya tamak dalam bahasa Indonesia. Tapi apa artinya tamak di sini? Tamak di sini artinya ya, dia ingin memiliki sekali, ya, atau dia meminta dengan sangat, itu tamak. Ya. Artinya ingin memiliki, ya, rahmat dari Allah. Artinya lebih dari sekedar silakan kejebur pulang ke rumah. Oh, pondok. Pondoknya di mana? Oh, di sini. Hati-hati, pelan-pelan aja itu kawan. Oke, kita lanjutkan aja ya. Wa tam'u fi rahmatihi artinya ya, dan merasa membutuhkan, bisa dikatakan gitu ya. Dan merasa membutuhkan rahmat Allah. Wala yuqi'uhu fil amni. Dan tidak menjadikannya merasa aman, min uqubatillah, merasa aman dari hukuman Allah atau dosa ya. Bisa juga azab. Saya bisa jelaskan sedikit ya. Jadi cara kita menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut adalah dengan kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Berarti itu pengertian takwa. Pengertian takwa apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya kan? Melaksanakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Kenapa kita melaksanakan perintah Allah? Kita berharap surganya, ya kan? Kenapa kita meninggalkan larangan Allah? Karena kita takut nerakanya. Jadi kalau keduanya kita lakukan, itulah cara menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut. Paham? Jadi nggak boleh kita sekedar berharap surga tapi dia terus bermaksiat. Berarti dia nggak menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut. Lam yajma' bainal khauf war raja. Ya. Lau kana al-insan la zala fi ma'siyatihi. Fahimtum? Lau kana al-insan la zala fi ma'siyatihi falam yusamma bi annahu yajma' bainal khaufi war raja. Selagi manusia itu masih bermaksiat, dia belum menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Ya. Makanya walaupun kita melakukan banyak dosa kepada Allah, maka cara kita ya takut ya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan itu. Lalu kita beramal saleh, itulah cara kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya Nabi Yakub pernah
berkata kepada anak-anaknya. Ya. Siapa anak-anaknya itu? Yang 14 selain Nabi Yusuf. Kita katakan 10 lah, 10. Karena Benyamin dalam riwayat dalam Qasasul Anbiya tidak melakukan apapun terhadap Yusuf. Adapun 10 saudaranya bersepakat untuk apa? Bahkan bersepakat ingin membunuh Nabi Yusuf, ya, yang sampai pada akhirnya apa? Memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini dosa tidak? Apa kata Nabi Yakub? Fatahassasu min Yusuf wala tai'asu min rauhillah. Artinya carilah Yusuf, ya. Kemana dia pergi? Kemana dia hilang? Karena apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Karena Nabi Yakub tidak tahu di mana Yusuf berada, paham ya? Apa kata Nabi Yakub? Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Nabi Yakub tahu mereka sudah melakukan perbuatan maksiat, atau mereka tahu bahwasannya mereka sedang apa? Sedang melakukan dosa. Saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh mereka. Tetapi Nabi Yakub tetap mengatakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah walaupun kalian sudah membuangnya, walaupun kalian sudah bermaksiat, walaupun kalian sudah melakukan keburukan. Paham ya? Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut, ya. Walaupun kita bermaksiat kepada Allah, jangan sampai maksiat kita ini menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah. Paham ya? Dan juga kita jangan sampai berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan amal saleh. Sehingga apa? Sehingga kita merasa aman dari hukuman Allah. Tenang aja, nanti umur 60 tahun taubat, ya kan? Nah, insyaallah Allah ampuninya itu. Nah, nanti dia taubatnya. Ini tidak dikatakan dia berharap yang sadik, yang sudah kita pelajari. Tidak boleh. Yang namanya taubat atau istighfar nggak boleh ditunda. Kalau kita tunda dan kita merasa aman dari iqab, nanti ajalah taubatnya, masih muda. Dia merasa aman berarti kan? Dia nggak merasa bahwasanya kematian datang tanpa mengetuk pintu, iya nggak? Nah, di situ berarti harapnya tidak benar. Jadi jangan sampai harap kita membuat kita merasa aman dari siksa Allah. Juga rasa takut kita jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Paham ya? Kita bermaksiat, ya, dan kita berharap tanpa berbuat. Ya, itu yang tidak dikatakan sebagai penggabungan antara khauf dan roja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kedengaran suara Ustaz? Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, boleh ditutupkan pintunya? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang, bisa dilihat di Al-Quran ya, yang bersegera dalam kebaikan. Kemudian mereka berdoa kepadaku, ya, kepada Allah, raghaban wa rahaba. Ya, mereka berharap kepadaku dengan meminta, dan mereka takut kepadaku dengan apa? Dengan meninggalkan maksiat. Wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk doanya, khusyuk salatnya, khusyuk ibadahnya. Artinya, sebelum kita berharap kepada Allah, kerjakan dulu amal saleh. Paham ya? Sebelum antuna berharap nilai bagus dari ustadz, ya belajarlah yang bagus. Ikut ujian, benar jawabannya, baru anak kasih nilai.
Gimana ceritanya tiba-tiba anak kasih nilai 100, 100, 100, 100. Belum beramal, belum ujian. Jadi mirip ya, kehidupan dunia kita dan kehidupan kita untuk akhirat itu sama. Beramal dulu baru kita berharap. Tinggalkan dulu kemaksiatan baru kita takut kepada Allah. Paham ya? Jadi jangan kerjakan maksiat. Bukti antum takut, bukti kita takut kepada Allah dengan kita meninggalkan maksiat. Wa qala ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Artinya mereka itu orang-orang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Kepada siapa? Ya kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Al-wasilah, wasilah, sebagai wasilah ya. Artinya amal soleh yang mereka lakukan itu sebagai wasilah. Doa yang kita ucapkan kepada Allah itu sebagai wasilah supaya dikabulkannya permintaan kita. Kalau kita nggak berdoa, apa wasilah kita meminta kepada Allah? Ada nggak wasilah selain doa untuk meminta kepada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Paham ya? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Artinya mereka itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling berharap rahmat Allah dan yang paling takut kepada azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Tuhanmu ya, harus mahdura. Harus takut kita terhadap azab Allah. Kita harus hati-hati dengan azab Allah melalui apa? Amal soleh yang kita lakukan dan kemaksiatan yang kita tinggalkan. Baik, masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Kita tutup atau kita selesaikan sampai di sini. Nanti sisanya Ustadz ingin satu dari kalian menjelaskan yang kita pelajari hari ini. Syukran ala ihtimamikunna. Terima kasih atas perhatiannya. Naktafi bihadzal qadar bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya. Di halaman 48 ada tamrin, latihan ya. Kerjain ya. Ar-rahbatu wal khasyah kilahuma qaribun. Terserah, yang penting sebelum UTS. Tapi ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih Setiap latihan yang Ustadz berikan kepada kalian dikerjakan dan dikumpulkan secepatnya. Batasnya sebelum UTS. Supaya tahu Ustadz mana yang pantas diberikan nilai tambahan, mana yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.